Mulai. Sudah siap pembelajaran pada pagi hari ini? Siap. Sebelum memulai, gua akan mengasen dulu. Siapa yang tidak masuk pada hari ini? Nihil. Ada yang masih ingat minggu yang lalu kita mempelajari tentang apa? Dalil pernikahan. Ya, Nesya? Dalil pernikahan. Dalil pernikahan. Apa yang terjadi dengan dalil pernikahan? Menyambung keturunan. Terus apa lagi? Membuat hidup tenang dan tentram. Dilarang. Ada apa, Syar? Pernikahan yang dilarang ada 9. 1. Nikah mut'ah, 2. Nikah tahlil, 3. Nikah syigor, 4. Nikah urfi. Lainnya ada yang masih ingat? Ya, Tujuan pernikahan. baca ya. Melakukan keturunan yang soleh, menumbuhkan perilaku tanggung jawab, membuat hidup dan tenang dan tentram. Ada lagi? Ya. Hikmah satu dan kebersamaan dalam masyarakat. Mewujudkan ikatan suci yang halal dan diridhoi Allah. Ayo, siapa yang ketiga? Ya. Hak dan kewajiban suami dan istri. Apa dia? Mendidik dan menjaga anak, saling menjaga dan melindungi nama baik pasangannya. Ya, bagus sekali. Semua masih ingat ya. Sesi dasar 1. Meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Ya. 2. Menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Ini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Kedua, menjelaskan hikmah, mengidentifikasi, mengevaluasi, menganalisis dan menyajikan paparan hikmah ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan baik dan benar. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Silakan siapa yang bisa identifikasi menganalisis daripada surah Al-Ma'idah. Ayatihi an khalaqa matodi'i bertemu hamzah dinamakan mat wajib, dalam lain kalimat dinamakan majaid hasil. An khalaqa nun sukun bertemu kha dinamakan idza khalqi. Hurufnya apa aja? Hamzah ha ha kha ain nun. Anfusikum nun sukun bertemu fa ifa hakiki. Siapa yang tahu hurufnya Ifa? Ada berapa hurufnya Ifa? 15. Ayo, siapa yang bisa? Angkat tangan. Ya, bisa. Sa ka im sin hok sin dal do za fa ta do zo. Iya. Selanjutnya, Di kaumi ya itu kami guna. hurufnya apa itu Mimuna? Ya nun mim mau. Ya, nanti mau. Terus? Ya tafakkarun. Mat arif disukun. Terus selanjutnya, anak-anak silahkan melihat video ini, lalu silahkan analisis dan identifikasi permasalahan apa yang ada dalam video ini. Kita luruskan niat. Nikahilah seseorang karena 4 hal. Yang pertama, nikahi kalau dia laki-laki, Ali nikahi dia karena kecantikannya. Kata Nabi, nikahilah dia karena keturunannya. Punya ketegasan, punya prinsip hidup, insya Allah anaknya bapak akan dilindungi. Yang keempat, kata Nabi, nikahi karena agamanya. Bertanya, salah paham, agama betul nomor 4, tapi dia tidak titik di situ, koma. Utamakan agamanya, karena dengan agama kau dapat semuanya. Membentuk kelompok, jadi 4 kelompok. Kelompok yang sudah siap, saya presentasikan jawaban kelompoknya di depan. Meningkatkan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Membentengi nafsu. 3. Melangsungkan keturunan. Hikmah pernikahan mewujudkan ikatan suci yang halal, memperkuat tali silaturahmi, memupuk rasa tanggung jawab.
Adapun pernikahan itu sendiri yakni tentang bagaimana memuluskan niat. Jika hanya terpikirkan nikmat setelah menikah atau menyalurkan nafsu saja, maka sungguh merugi orang tersebut. Dan dalam pencari pasangan terdapat beberapa kriteria yang dianjurkan oleh agama, antara lain carilah wanita atau pria yang cantik dan tampan parasnya, semata-mata agar kamu tidak bosan bertemu dengannya setiap hari. Keturunan atau nasab yang jelas, namun juga bukan prioritas karena belum tentu dari keturunan yang baik-baik akan menghasilkan. Bertanya? Ya. Kan ada kasus di beberapa negara tentang LGBT. Itu menurut kalian apa ada hikmah yang bisa diambil dari tujuan mereka melakukan pernikahan LGBT? Menurut saya tidak ada, karena tindakan LGBT menentang aturan agama. Ya, Lalu apabila ada sepasang suami dan istri bertujuan, yang di awal itu bertujuan agar dia tidak ingin memiliki anak, apakah itu termasuk tujuan dari pernikahan? Sebelumnya tentu pasti ada kesepakatan antara si suami dan si istri. Nah, adapun mungkin hanya beberapa tahun saja mereka menunda, bukan tidak ada niat untuk mempunyai keturunan. Karena begini, biasanya orang yang menunda mempunyai anak itu karena masalah finansial. Jadi mereka menabung terlebih dahulu. Jika dirasa tabungannya sudah cukup, mereka mungkin akan memiliki niat melahirkan itu. Silakan, tanya lagi. Ya, pendapat kalian tentang pernikahan ini yang bertujuan untuk membentengi nafsu? Ya sebenarnya tidak apa, namun dianjurkan untuk sesuai umur yang tepat. Karena pernikahan dini itu kita kadang ada orang menikah dini itu belum siap untuk menafkahi istrinya. Akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hikmah pernikahan beserta hukumnya. Hikmah pernikahan yang pertama, untuk menjaga keturunan. Yang kedua, menghindari zina. Dan yang ketiga, untuk memperoleh keturunan yang saleh. Keempat, memperkuat silaturahmi. Dan kelima, menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap keluarganya. Keenam, mewujudkan ikatan suci yang halal dan diridhoi oleh Allah. Hukum pernikahan beda agama menurut MUI. Pernikahan beda agama hukumnya haram karena akadnya tidak sah. Dan untuk masalah LGBT itu dilarang karena melampaui batas dari kodrat manusia. Sekian dari presentasi kami, mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain. Pada menikah muda, dan bagaimana cara seseorang agar menghindari zina tanpa harus menikah muda dan tidak mengganggu kenormalan atau kewarasan seseorang untuk melenceng dari LGBT juga. Baik, untuk menghindari masalah menghindari zina, jadi masalah ini termasuk masuk edukasi, ya. Edukasi sejak dini itu harus ditanamkan. Jadi menurut saya pribadi untuk menghindari zina dengan menikah dengan umur dini itu tidak diperkenankan. Karena masih belum cukup untuk finansialnya, cukup umurnya, kedewasaannya, pengetahuan mengenai pernikahan juga belum mencukupi untuk menikah muda. Ya, lanjutnya, siapa yang ingin bertanya? Ya, Bar. Saya bertanya tentang peraturan pernikahan. Bagaimana dengan jika orang yang melakukan pernikahan berkali-kali? Itu menurut peraturan atau menurut agama itu apakah boleh atau tidak boleh? Menurut Islam, poligami itu bisa, misalkan satu orang itu menikah sama 3 orang kan, 3 istri, mempunyai 3 istri. Nah, yang diakui negara itu cuma 1, istri pertamanya yang nikah sah. Kalau yang kedua dan ketiga itu nikah siri. Dan itu dalam tanda kutip ya, itu dengan syarat bahwa si suami itu mampu untuk finansial dan apapun hukum. Siapa di antara kalian yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari pada hari ini? Ya, Bar. Untuk pernikahan, karena kalau pernikahan itu tidak hanya memandang fisiknya saja, tetapi dipakai juga dalam hatinya. Di dalam hatinya. Ada lagi yang lain? Ya. Kita menikah bukan hanya ingin senang-senang, jadi kita bertujuan
tujuan untuk beribadah kepada Allah. Tujuan nikah beribadah. Ada yang lainnya lagi? Ya. Jika sudah menikah, setidaknya kita harus birrul walidain, menghormati orang tua. Iya. Lainnya? Ya. Dan Kita menikah tidak boleh karena nafsu saja, harus diikuti dengan rasa kasih sayang. rasa yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ada lagi? Ya, katakan. Iya. Untuk hikmah menikah, kita menikah untuk menjaga keturunan dan menghindari zina, maka harus melakukan pernikahan. Dengan menikah, kita bisa menjaga gaya hidup agar tidak seperti binatang. Iya, betul. Untuk minggu depan, silakan anak-anak membuat laporan, bisa berupa makalah atau paper yang mana berisi tentang hikmah pernikahan. Untuk evaluasi hari ini kita akan kuisis, silakan disiapkan. Sudah ya, kita pada hari ini. Ayo, siapa yang bisa presentasikan? Ya, Safira. Setelah menikah, kita diutamakan untuk birrul walidain, yaitu menghormati orang tua. Lainnya, angkat tangan. Ya. Nikahilah seseorang karena empat hal: kecantikan, keturunan, kekayaan, dan agama. Prioritaskan agamanya. Hikmah menikah, kita menikah untuk menjaga keturunan, menghindari perzinahan, agar bisa membedakan gaya hidup kita dengan binatang. Iya. Yang sudah? Ya. Tujuan menikah meningkatkan semangat ibadah pada Allah, mengiringi nafsu, melakukan keturunan yang soleh, menunjukkan perilaku tanggung jawab, membuat hidup tenang dan tentram. Ya, itu tadi refleksi pembacaan kita pada hari ini. Untuk tugas minggu depan, silakan anak-anak membuat laporan, bisa berupa makalah atau paper tentang hikmah pernikahan. Nanti bisa dikumpulkan di classroom berupa file ya. Untuk pembelajaran minggu depan, silakan anak-anak untuk mempelajari sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Paham semuanya? Alhamdulillah, setelah selesai pembelajaran kita pada hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim.